Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut ini merupakan tutorial dari penatausahaan aplikasi Sistem Informasi Keuangan BELUDE 2021 di Puskesmas Mojokerto. Eee, Baik, pertama-tama monggo Bapak Ibu masuk ke aplikasinya dengan web, yang telah diberitahukan ke Bapak Ibu sekalian. Untuk hari ini untuk, tutorial kali ini saya, mohon izin untuk, apa ya, meminjam salah satu user ID dari puskesmas nggih, Bu, Bapak Ibu. KM, contohnya, s eee Bapak Ibu, baik, kita sudah masuk ke, sistem informasi keuangannya, sekretnya. Pertama-tama di penatausahaan sendiri Bapak Ibu itu nantinya akan dikerjakan oleh 3 orang atau 3 jabatan. Yang pertama adalah bendahara penerimaan untuk menata usahakan pendapatan, bendahara pengeluaran untuk menata usahakan pengeluaran, serta PPTK atau pengelola BLUD yang nantinya akan, bertanggung jawab atas pengeluaran atau kegiatan yang dibelanjakan. Yang pertama-tama Bapak Ibu, dari penatausahaan pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan ada 2 atau 3 menu nanti yang akan digunakan. Yang pertama adalah TBP atau tanda bukti penerimaan. Untuk TBP ini sendiri dibuat ketika bendahara penerimaan menerima uang dari loket ataupun dari koordinator pemungut kalau di Kabupaten Mojokerto. Nah, ketika bendahara menerima uang tunai dari kasir loket atau atau koordinator pemungut, maka bendahara penerimaan harus membuat yang namanya TBP. Caranya klik tanda bukti penerimaan. Kemudian tambah tanda bukti penerimaan. Nah, di sini namanya adalah penerimaan tersebut diperoleh dari siapa. Jadi misal dia kasir, maka nama kasirnya atau nama loket. Kalau dari koordinator pemungut, monggo ditulis koordinator pemungut. Misalkan loket simulasi. Nah, di sini ada tulisan setor, bisa dicentang maupun tidak dicentang. Ketika bendahara penerimaan ini menerimanya secara tunai, maka centang setornya tidak usah diklik. Sedangkan kalau bendahara penerimaan ini, uang yang masuk ke rekening itu tanpa melalui kas tunai, jadi langsung ditransferkan ke rekening bendahara penerimaan, itu monggo dicentang setor, kemudian akunnya dipilih kas diblut. Contoh dari pendapatan yang centang setornya ini nyala adalah pendapatan dari BPJS maupun klaim non-kapitasi. Karena bendahara penerimaan tidak perlu menyetorkan ke rekening. Jadi penerimaannya langsung masuk ke rekening. Simulasi hari ini atau dari loket keterangan layanan umum
8. Kemudian dari pendapatan yang kita terima tersebut masuk di mana? Di anggaran yang mana? Contohnya tadi jasa layanan umum. Jasa layanan umum. Pilih. Pendapatan misalnya 100.000. Simpan. Nah, ini daftar pendapatan yang sudah masuk, kemudian diverifikasi. Nah, Bapak Ibu mau diverifikasi. Verifikasi. Oke. Nah, kemudian biasanya setelah mendapatkan penerimaan dari loket atau kasir, bendahara penerimaan memiliki kewajiban untuk menyetorkan uang tersebut ke rekeningnya. Untuk menyetorkan uang tersebut, maka bendahara penerimaan monggo membuat yang namanya surat tanda setoran. Tambah surat tanda setoran, tanggalnya berapa, pilih akun, Kasdiblut, keterangan setoran layanan umum. Kemudian ditambahkan pendapatan mana saja yang disetorkan. Nah, dalam membuat STS ini bisa berisi dari beberapa pendapatan. Pilih. Nah, contohnya ketika kita setor di hari Senin, biasanya itu termasuk pendapatan di hari Jumat minggu lalu, Sabtu, dan Minggu. Maka monggo nanti Bapak Ibu menambahkan pendapatannya di sini, tambah. Silakan dicari dari tanggal mana saja pendapatan tersebut berasal. Nah, nanti monggo ditambahkan sampai sesuai jumlahnya dengan uang yang akan disetorkan ke bank. Nah, sudah. Kemudian diverifikasi. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk yang tadi pendapatan yang ada centang setornya, seperti pendapatan dari BPJS atau klaim non kapitasi, itu Bapak Ibu tidak perlu membuat yang namanya surat tanda setoran. Nah, sementara dua fitur itu untuk bendahara penerimaan. Satu fitur selanjutnya akan saya jelaskan nanti sesuai dengan alurnya. Beralih ke penatausahaan belanja. Bapak Ibu, di sini banyak ada banyak menu, ada perangkat penatausahaan sampai pengembalian UP. Untuk dapat melakukan penatausahaan belanja, monggo dilengkapi dulu data perangkat penatausahaannya. Diklik perangkat penatausahaan. Nah, di sini monggo dengan cek apakah ini sudah berisi nama-nama pejabat BLUD yang terdiri dari KPA, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, serta PPTK atau pengelola BLUD. Nah, Bapak Ibu, untuk KPA sendiri, monggo kegiatannya diisikan semua dari BOK, BOP maupun BLUD. Kemudian bendahara pengeluaran. Nah,
bendahara pengeluaran di sini eh, bertanggung jawab seharusnya cuma dari pengeluaran BLUD atau kegiatan yang pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD. Untuk bendahara penerimanya dikosongi saja, enggak apa-apa. Kemudian untuk pejabat teknis, nanti kegiatannya adalah pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD. Jadi untuk yang BOP dan BOK ini dihapus saja. Nah, setelah ini lengkap Bapak Ibu, tidak ada simpan, cuma ditambahkan saja, baru bisa melakukan penatausahaan belanja. Nah, pertama-tama dari sisi bendahara pengeluaran, karena rekeningnya masih kosong, maka bendahara pengeluaran akan meminta uang persediaan kepada bendahara penerimaan. Alurnya, monggo bendahara penerimaan mengisikan yang namanya SPP-UP. SPP-UP. Nah, kemudian klik tambah. Triwulannya berapa? 1. Jumlah SPP ini secara rata-rata adalah 1/12 dari jumlah anggaran belanja BLUD. Kemudian kalau misal angkanya jelek, misal dia ada seperti ini, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini boleh saja Bapak Ibu membulatkan jadi nilai yang bulat. Contoh, kalau nilai seperti ini bisa jadi dibuat saja 12.500.000 supaya memudahkan untuk transfernya. Nama bank, Bank Jatim, nama rekeningnya nanti monggo diisi di data master SKPD. Simpan. Oke. Nah, bendahara pengeluaran cukup membuat SPP-UP ini. Kemudian bendahara penerimaannya monggo memverifikasi SPP-UP yang telah diajukan oleh bendahara pengeluaran. Jadi, ini adalah menu ketiga yang dimiliki oleh bendahara penerimaan, yaitu untuk memverifikasi pengajuan SPP-UP dari bendahara pengeluaran. Untuk memverifikasi, monggo masuk ke menu verifikasi, detail, verifikasi. Oke. Oke. Kalau nanti bendahara penerimaan menolak SPP-nya, maka bendahara pengeluaran harus membuat SPP-nya lagi. Nah, kemudian setelah bendahara penerimaan memverifikasi SPP-UP-nya bendahara pengeluaran, maka bendahara pengeluaran ini membuat yang namanya SPM. Oh ya, sebelumnya sebagai bukti bahwa SPP-UP ini telah diverifikasi oleh bendahara penerimaan, ini ada form cetaknya yang nanti dijadikan bukti fisik bagi bendahara pengeluaran untuk membuat SPM. Cetakannya, nah seperti ini. Yang menandatangannya adalah bendahara pengeluaran.
Nah, setelah itu klik untuk membuat SPM, bendahara pengeluaran, silakan masuk ke menu SPM. Nah, di sini akan muncul SPPUP yang telah diverifikasi oleh bendahara penerimaan. Untuk membuat SPM-nya, klik detail, kemudian buat. Nah, tanggalnya, tanggal SPM-nya tanggal berapa? Bisa 24. NPWP mau diisikan, dan pekerjaannya tulis saja uang persediaan bendahara PWP mau diisi dan simpan. Setelah membuat ini, monggo diberitahukan kepada kepala puskesmasnya atau direktur BLUD untuk memverifikasi SPM. Nah, verifikasi SPM, klik detail, dan diverifikasi. Klik verifikasi. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah di verifikasi tersebut, monggo jenengan print bukti fisik SPM-nya. Sudah filter ke sudah verifikasi, kemudian cetak. Nah, di bawah ini akan ada tanda tangan dari kepala puskesmas masing-masing. Nah, bukti cetakan ini nanti monggo dimintakan tanda tangan ke kepala puskesmas. Kemudian bendahara pengeluaran berdasarkan cetakan SPP dan SPM tadi menyerahkan ke bendahara penerimaan untuk dicairkan uang persediaannya. Nah, jadi untuk bendahara penerimaan nanti ada menu pencairan. Nah, data di sini muncul ketika sudah ada SPM yang diverifikasi. Untuk melakukan pencairan, monggo detail. Tanggal cairnya tanggal berapa. Klik pencairan. Nah, dasar bendahara penerimaan untuk mencairkan ini adalah cetakan fisik dari SPPUP serta SPMUP yang telah ditandatangani oleh kepala puskesmas. Seperti itu. Setelah dicairkan di bank, sudah ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran, diklik pencairan. Oke. Maka sudah ada perpindahan uang dari bendahara penerimaan ke bendahara pengeluaran untuk yang pertama kali sebagai uang persediaan. Selanjutnya, karena bendahara pengeluaran sudah memiliki uang di rekening masing-masing, di rekening bendahara pengeluaran, untuk melakukan belanja, bendahara pengeluaran dapat dilakukan dari dua jalur. Yang pertama adalah LS atau langsung ke rekening pihak ketiga atau melalui mekanisme tunai. Nah, untuk yang pertama saya akan jelaskan dari mekanisme tunai terlebih dahulu. Biasanya Bapak Ibu, PPTK dan juga bendahara pengeluaran di awal bulan akan mereng-reng istilahnya. Berapa belanja tunai saya di 1 bulan ke depan. Nah, setelah membuat reng-rengan itu, PPTK dan bendahara pengeluaran pasti punya nominal. Berapa yang harusnya uang persediaan tunai saya. Nah, untuk melakukan pergeseran dari rekening bendahara pengeluaran menjadi kas tunai bendahara pengeluaran, monggo bendahara pengeluaran mengisikan mengklik menu pergeseran kas,
tambah pergeseran kas. Nah, tanggalnya disesuaikan. Tanggal berapa bendara pengeluaran akan melakukan penarikan tunai dari rekeningnya. Misal tanggal 25. Ini bank ke kas, jumlah nggak disesuaikan, tapi maksimal adalah 10 juta sesuai aturan kebijakan internal. Anggap saja 10 juta. Terangannya adalah isi uang tunai. Kemudian klik simpan. Setelah itu diverifikasi. Nah, setelah menu ini sudah diverifikasi, asumsinya adalah bendahara pengeluaran ini sudah mempunyai persediaan uang tunai yang dia pegang. Kemudian kalau ingin belanja, maka PPTK mengajukan kepada bendahara pengeluaran menggunakan NPD tunai. Contohnya, akan belanja ATK pajak 100.000. PPTK monggo masuk ke menu NPD tunai. Geseran NPD tunai tambah NPD. Triwulannya misal triwulan 1. PPTK-nya di sini Bu Vita. Kemudian kegiatannya adalah pelayanan dan penunjang pelayanan BUD. Pilih. Dan diklik simpan. Oke. Nah, setelah membuat itu, monggo diisikan rincian belanjanya apa. Yang contoh mau belanja ATK. Belanja alat tulis kantor. Pilih. Nah, jumlah belanjanya monggo diisi berapa yang diajukan. Misal 100.000 atau 500.000 deh. Kan? Gue diverifikasi. Nah, nanti yang memverifikasi ini adalah bendahara pengeluaran seharusnya. Jadi, PPTK cukup membuat NPD-nya, kemudian ketika uangnya sudah diberikan kepada PPTK, bendahara pengeluaran memverifikasi NPD tersebut. Oke. Kemudian bukti bahwa bendahara pengeluaran telah memberikan uang sejumlah yang diajukan oleh PPTK adalah cetakan dari NPD. Sudah verifikasi. Dicetak. Nah, di sini ada tanda tangan dari PPTK yang menjelaskan bahwa uangnya sudah diterima oleh PPTK dari bendahara pengeluaran. Setelah itu, PPTK akan membelanjakan uang yang sudah diajukan tersebut sebesar 500.000. Setelah belanja, PPTK akan membuat yang namanya SPJ.
Nah, untuk mempertanggungjawabkan pengajuan dananya. Untuk membuat SPJ, monggo Bapak Ibu PPTK masuk ke menu SPJ, kemudian SPJ tunai. Dan tambah SPJ tunai. Nah, tanggalnya disesuaikan. Contoh tadi tanggal 25, 28. Nah, dicari NPD mana yang akan di SPJ-kan. Contohnya nih, nomor 1 belanja tiga, pilih. Pihak ketiganya diisi misal toko digital, keterangan beli, terserah diisi keterangan apa saja, misal ATK tersebut simpan. Oke. Nah, potongan di sini ketika ada Bapak Ibu sekalian memungut pajak dari pihak ketiga, mau diisikan. Nah, untuk sementara di sini belum ada pilihannya karena kemarin baru kami himpun bahwa ada potongan itu hanya PPh 21, PPh 22, 23, 24 sama PPN. Nanti monggo diisikan potongan PPh 21-nya berapa, PPN-nya berapa. Kemudian simpan. Nah, setelah itu monggo jenengan isikan realisasi belanjanya dengan klik tambah belanja. Nah, yang jenengan belanjakan tadi itu apa saja? Contoh belanja apa? Bolpen gelnya, ini jumlah belanjanya 150. Terlalu banyak. Bisa bolpen gel 150.000. Simpan. Kemudian beli spidol snowman marker 50.000. Kemudian apa lagi ya? Anggap aja nih tinta printer. Nah, udah. Tinta printer aja, misal printernya 150. Nah, jadi satu NPD bisa berisi beberapa item belanja dengan syarat bahwa 3 item belanja ini dibeli di satu pihak ketiga yang sama. Jadi SPJ ini atau NPD itu terikat untuk satu pihak ketiga saja. Jadi ketika ada beberapa pihak ketiga, maka harus membuat beberapa NPD serta beberapa SPJ yang berbeda. Nah, kita lanjutkan. Di sini realisasinya ternyata adalah beli pulpen gel 150, spidol 50, serta tinta printer hitam original sebesar 150.000. Jika di total maka realisasi belanja dari NPD tersebut adalah 350.000. Klik verifikasi. Oke. Nah, verifikasi. Nah, setelah
PPTK memverifikasi, nanti tugasnya bendahara pengeluaran atau yang membantunya. Contohnya adalah verifikator SPJ. Nanti yang akan memverifikasi SPJ yang telah diterima dari PPTK. Contohnya, nanti monggo masuk ke menu belanja SPJ. Kemudian verifikasi SPJ tunai. Nah, akan muncul mana SPJ yang telah dibuat oleh PPTK. Untuk memverifikasi, monggo masuk ke detail. Nah, apakah sesuai dengan SPJ yang diterima? Nah, kalau sesuai, mau diverifikasi. Oke. Nah, kemudian tadi realisasinya adalah 350.000. Padahal NPD yang dimintakan atau uang yang diterima dari bendahara pengeluaran adalah 500.000. Untuk mengembalikan uang tersebut di sistem harus masukkan pengembalian sisa SPD. Nah, di sini PTK yang mengembalikan detail. Kemudian buat kembalinya tanggal 29. Jumlah kembali 150 simpan. Nah, nanti tinggal diverifikasi. Apabila uangnya sudah kembali ke bendahara pengeluaran, monggo bendahara pengeluaran memverifikasi. Seperti itu. Nah, nanti monggo diverifikasi sendiri oleh bendahara pengeluaran. Nah, sampai situ. Oh, kemudian ada apabila ada pengajuan belanja, pengajuan NPD dari PPTK kepada bendahara pengeluaran yang akhirnya tidak jadi dibelanjakan, maka dia harus mengisikan pengembalian NPD. Nah, jadi pengembalian NPD ini adalah pengembalian uang yang benar-benar tidak terbelanjakan, bukan tidak terbelanjakan, tidak jadi dibelanjakan. Jadi belum ada realisasi belanja. Nah, untuk mekanisme pembelanjaan tunai cukup sampai di situ. Kemudian kita masuk ke mekanisme pembelanjaan LS atau yang langsung transfer ke pihak ketiga. Biasanya Bapak Ibu ada belanja yang berawal dari kontrak. Anggap saja belanja itu belanja obat, di mana ada kesepakatan antara puskesmas dan pihak ketiga bahwa akan mendatangkan obat jenis ini dengan jumlah sekian di harga sekian, dengan aturan-aturan misal 3 kali datang atau berapa kali datang. Nah, untuk mengisikan kontrak antara pihak ketiga dengan puskesmas di aplikasi, nggak dimasuk ke kontrak pekerjaan. Sebenarnya, Bapak Ibu, fungsi ini adalah wewenangnya dari pejabat pembuat komitmen atau PPKOM-nya untuk membuat informasi kontrak. Untuk membuat informasi, klik tambah.
Pilih perusahaan, di sini ada beberapa yang sudah dimasukkan. Kita ambil contoh PT Kimia Farma. Nomor kontraknya silakan diisikan dari biasanya di kontrak itu surat perjanjian kerja ada nomornya. Saja 110011. Tanggal dibuat kontraknya misal tanggal 25, kegiatannya pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD, pilih dan pekerjaan pengadaan obat, nilai misal 60 juta. Oke. Nah, monggo langsung divalidasi kontraknya. Oke. Nah, setelah ini maka anggapannya pihak ketiga sudah bisa mulai melakukan pekerjaannya. Bisa dicek di filter validasi di sini. Selanjutnya ketika barang yang ada di kontrak tersebut datang, maka petugas penerima barang nanti akan mengisikan serat terima pekerjaan. Klik serat terima pekerjaan, kemudian tambah. Nah, cari data pekerjaan. Misal pengadaan obat ini. Pilih. Tanggal datangnya ada. Data memorial, tanggal diterima, misal tadi tanggal 25 kontraknya, diterimanya tanggal 31. Pilih profil triwulan 1, termin. Nah, ini termin pembayaran yang ke berapa? Anggap saja ini langsung dibayar penuh. Termin 1, progres 100%, 4 Mas Rawas, nomor BAST-nya. Nah, nomor BAST-nya ini biasanya ketika ada serah terima barang, maka dokumen yang harusnya menyertai adalah BAST atau berita acara serah terima. Itu setelah diperiksa oleh PJPHP. Anggap saja nomor pasnya 1, 2, 3. Klik simpan. Oke. Kemudian monggo diisikan barang-barang apa saja yang diserah terimakan di dalam dokumen BAST-nya. Misal obat-obatan. Obat. Nah, apa aja? Obat padat. Pilih. Dia sejumlah 40 juta. Simpan. Kemudian tambah lagi, ada lagi obat cair. Obat cairnya adalah 20 juta. Simpan. Kemudian monggo diverifikasi. Verifikasi, oke. Nah, sudah terverifikasi. Nah, ketika sudah terverifikasi ini,
maka pasti ada dokumen yang menyertai, yaitu yang namanya invoice atau surat tagihan. Nah, surat tagihan ini nanti akan diberikan ke PPTK, sehingga PPTK dapat mengajukan pembayaran ke bendahara pengeluaran. Mekanisme yang dibuat PPTK untuk mengajukan pembayaran ini ke bendahara pengeluaran adalah masuk ke NPDLS. Masuk ke NPDLS. Tambah NPD. Tanggal NPD. Tanggal 31 diserah terimakan. Invoice-nya tanggal 31. Triwulan 1. Nah, PPTK-nya yang bertanggung jawab adalah misal Bu Vita. Pilih. Nah, di sini ada pilihan. Apakah NPD ini diambil dari serah terima pekerjaan atau tidak? Biasanya kan ada, Bu, yang ternyata belanjanya ini langsung ditransfer ke pihak ketiga, tetapi tidak pakai kontrak. Maka ininya dibiarkan aja tanpa tanda centang. Tetapi kalau pembayaran ini untuk belanja yang yang berdasarkan surat tagihan atas kontrak atau BAST, maka monggo dicentang. Diambil dari serah terima pekerjaan, dicari kegiatannya. Nah, misal bayaran untuk ini belanjanya 60 juta. Pilih. Nah, sudah terisi secara sendiri, monggo diisi biaya transfernya, bangunnya berapa. Simpan. Oke. Nah, monggo. Ini kalau ada potongan, monggo diisikan berapa pajak yang ditanggung oleh pihak ketiga. Nah, untuk kalau dia sudah diambil dari serah terima pekerjaan, maka daftar belanjanya akan otomatis terisi. Tapi Bapak Ibu ketika dia tidak dicentang, diambil dari serah terima pekerjaannya, maka Bapak Ibu harus mengisi daftar belanja dari NPD ini itu apa saja. Seperti itu. Kalau sudah, monggo diverifikasi. Verifikasi. Oke. Nah, harusnya nanti ketika kita membuat NPDLS ini akan muncul cetakan. Cetakan ini nanti yang akan diserahkan ke bendahara pengeluaran oleh PPTK. Untuk sementara kita belum ada formatnya untuk puskesmas di Kabupaten Mojokerto, NPD-nya seperti apa. Jadi untuk nanti kami buatkan dulu template yang sudah ada dari tempat lain. Nanti monggo Bapak Ibu kalau ada penyesuaian apa saja formatnya seperti apa. Wah, nanti bisa disampaikan. Nah, setelah bendahara pengeluaran ini mendapatkan cetakan NPD LS, bendahara pengeluaran membuat yang namanya NPK LS. Dengan klik NPK LS, kemudian tambah NPK, tanggal NPK-nya tanggal 31. Misal dicairkan di tanggal 2 Februari. Kasih dot, simpan. Oke. Kemudian tambah. Monggo dipilih
NPD mana saja yang akan dicairkan. Jadi ketika NPK ini bisa memilih banyak NPD. Ini mau mencairkan surat tagihan yang mana saja. Itu. Jadi nanti jumlah NPK ini akan sama dengan debit yang ada di rekening koran, Bang. Oke, nah, kita tinggal verifikasi. Oh, bulan Februari. Februari. Nah, detail verifikasi. Nah, Bapak Ibu, nah nanti akan muncul cetakan seperti ini. NPK ini monggo dimintakan tanda tangan kepada KPA atau kepala puskesmasnya untuk memvalidasi bahwa boleh ada pergeseran uang dari bendahara pengeluaran ke pihak ketiga sebesar 60 juta. Jadi nanti silakan ini dimintakan tanda tangan ke kepala puskesmas. Setelah ditandatangani, bendahara pengeluaran mencairkan NPK. Di menu pencairan NPK, Februari, nah akan muncul seperti ini. Nah, tanggal cairnya tanggal berapa? Misal NPK-nya tanggal 2, ternyata transfernya baru tanggal 3. Setelah ditransfer, klik pencairan. Oke. Nah, itu untuk belanja LS atau langsung ke rekening pihak ketiga. Ada juga di sini menu pengembalian UP. Ini adalah di akhir tahun, hanya digunakan di akhir tahun untuk mengembalikan uang sisa yang ada di bendahara pengeluaran ke bendahara penerimaan. Nah, di sini ada juga laporan-laporan, misal laporan belanja tadi ada BKU-nya. Contoh belanja bulan Januari sampai bulan Januari. Nah, di sini ada pengeluaran. Nah, di pendapatan pun juga ada informasinya BKU-nya. Contoh 1 Januari hingga 31 Januari. Seperti ini. Nah, kemudian di bulan kedua karena uangnya sudah terpakai lebih dari 50% bulan Februari, maka bendahara pengeluaran bisa memintakan pengisian ulang kepada bendahara penerimaan.
dengan membuat yang namanya SPPGU. Klik SPPGU, tambah tanggalnya, anggap saja minta GU di tanggal 10 Februari. Klik simpan. Ini monggo diklik SPPGU-nya yang mana, daftar SPJ. Monggo nanti ditambahkan SPJ-nya di sini. Mana saja yang dimintakan ganti ke bendara penerimaan. Nah, ini adalah realisasi belanjanya. Monggo dipilih. Pilih. Ya. Klik lagi daftar SPJ. Nanti akan ngupdate sendiri. Nah, berarti nanti uang yang dimintakan ke bendara penerimaan adalah sebesar 60.350.000. Nah, bendara pengeluaran cukup membuat SPPGU. Seperti UP tadi, yang memverifikasi adalah bendahara penerimaan. Detail. Nah, monggo diverifikasi. Ini ada menu tolak. Tolak ini bisa dipakai ketika ternyata SPJ-nya tidak sesuai dengan jumlah yang atau ada yang kurang atau tidak memenuhi syarat, bisa ditolak. Tapi untuk sementara diverifikasi. Verifikasi. Oke. Ada detail cetakannya. Nah, seperti ini. Kalau sudah diverifikasi, bendara pengeluaran lagi membuat SPM. Kali ini SPM-nya adalah SPM untuk GU. Nah, di sini akan muncul detail. Buat tanggal SPM-nya tadi tanggal 10 SPP, anggapnya tanggal 11. PWP mau diisi. Uraian ganti uang belanja Januari Februari. Nah, nanti yang memverifikasi SPM ini lagi adalah kepala puskesmas atau KPA-nya. Untuk mekanisme sama seperti SPPUP. Verifikasi. Nah, cetakannya dimintakan tanda tangan ke kepala puskesmas. Setelah itu, setelah ditandatangan kepala puskesmas, bendara pengeluaran menyerahkan ke bendara penerimaan. Setelah itu, bendara penerimaan dengan dasar
SPP GU dan SPM GU yang telah ditandatangani Kepala Puskesmas dapat mencairkan cairan tanggal SPM dicairkan tanggal 11 Juli. Oke. Sudah. Berarti nanti ketika kita cek di saldonya bendera pengeluaran akan bertambah sebesar 60.350. Dia kembali menjadi 90.350. Kenapa kok tidak 100 juta kembali ke nilai UP? Karena masih ada uang tunainya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, sekian tutorial tentang penatausahaan di Siglut BLUD 2021. Mungkin apabila penjelasan saya kurang dapat diterima atau masih ada beberapa pertanyaan yang timbul karena penjelasan saya yang kurang jelas, maka monggo Bapak Ibu dihubungi saja pendamping masing-masing yang insya Allah setia menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.